Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak Dwi. Walaupun kita dalam sudah siang, harus selalu semangat ya. Semangat. 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 Untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu ya. Jadi Bapak contohkan tepuk semangat. Ya, Bapak contohkan dulu. Nanti anak-anak menirukan ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa anak-anak? Bisa Pak. Oke, kita coba. Oke, untuk menambah semangat kita, Bapak pimpin ya, Bapak coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga anak-anak sekalian tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Despa memimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik Pak, duduk siap, gerak. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Oke, terima kasih. Istirahat, gerak. Ya. Terima kasih Despa. Ya. Selanjutnya sebelum kita Pak, ini sama-sama. ya menyanyikan lagu wajib nasional, silakan Maratus pimpin ya. Lagu Padamu Negeri ya. Dengan penuh semangat, harus penuh semangat, sikap siap ya. Silakan Maratus. Baik Pak. Jiwa raga kami, 1, 2, 3. Padamu kami berbakti pada Ya, terima kasih Maratus. Jadi Bapak mengingatkan anak-anak ya, dalam berdoa, dalam bernyanyi kita harus selalu bersungguh-sungguh, jangan main-main seperti tadi. Ada teman-teman kalian yang main-main tadi, Bapak sudah tahu orangnya, jadi Bapak tidak mau menyebutkan. Jadi nanti silakan mengintrospeksi diri ya, anak-anak ya. Jangan lagi ulangi hal-hal yang seperti itu, tidak boleh, tidak bagus. Oke. Iya Pak. Anak-anak, kalian pasti punya cita-cita ya. Siapa yang Punya Pak. Apa cita-citanya? Henry, apa cita-citanya? Cita-cita saya ingin jadi guru profesional nih Pak. Aduh, bagus. Susah ya Pak ya. Oke, mari kita berdoa untuk Henry, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Oke. Amin ya Allah. Saya juga Pak, mau Pak. Iya. Nopal. Peri Pak. Pak Dwi. Nopal, apa cita-citanya? Pak Dwi, permisi ke belakang. Oh, silakan Maratus. 2 menit ya. Ya, Nopal apa cita-citanya Nopal? Oh, kayaknya Jaringan. iya, kayaknya Nopal Pak. kendala jaringan. Oke, satu lagi. Dari yang perempuan juga ya. Siapa ini? Uswatun. Apa cita-citanya untuk Uswatun?
Jadi guru SD, Pak, yang hebat, yang jadi profesional. Amin. Mari anak-anak kita doakan teman kita semoga cita-citanya tercapai dan semoga cita-cita kalian semuanya tercapai. Amin. Amin. Oke. Anak-anak, Bapak selalu mengingatkan ya untuk selalu mengejar cita-cita kalian ya. Karena apa? Karena dengan kalian mempunyai cita-cita, kalian akan semangat untuk datang ke sekolah. Kalian akan semangat untuk belajar ya. Oke, itu Uswatun, tolong dimatikan dulu ininya. Soundnya Uswatun. Ya, terima kasih Uswatun. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai yaitu penanggulangan cedera keselio. Nah, untuk minggu yang kemarin, siapa yang masih ingat? Ayo, materinya berkaitan dengan apa? Ada yang masih ingat? Sudah lupa ya? Oh, sudah lupa. Kebugaran bukan Pak? Kebugaran oh, Pak. Etik, Pak, etik. Ya, kebugaran jasmani. Kebugaran, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, kebugaran Pak. Jadi Bapak selalu mengingatkan untuk selalu belajar nak ya. Jangan dilupakan materi yang sudah disampaikan Bapak. Jangan dilupakan. Jangan masuk telinga kanan keluar di telinga kiri ya. Harus nyangkut ya di dalam otak kalian ya, anak-anak. Ya, Ya, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar yaitu penanggulangan cedera. Nah, di sini Bapak fokuskan di penanggulangan cedera keselio ya. Jadi kira-kira apa itu cedera keselio? Mari kita lihat dulu ya video berikut ini ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini lagi mau Sudah muncul belum ya? belum Pak. Oh ya. Belum Pak. Tampil Pak Dwi. Nah, ini kita akan mempelajari penanggulangan cedera keselio menggunakan prinsip RICE ya. Nah, kita amati dulu. Ya. RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera, kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Langkah pertama adalah rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. Orang yang baru mengalami cedera bisa dibaringkan di kasur atau tempat yang lebih nyaman. Jika orang tersebut sedang berolahraga dan berkompetisi seperti basket atau futsal, maka bisa digantikan dengan rekan tim lainnya lebih dahulu dan diistirahatkan di pinggir lapangan. Langkah kedua adalah ice, yaitu memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah, mengurangi nyeri melalui efek sedatif dingin, dan selanjutnya mengurangi spasme otot. Pemberian es dilakukan sesegera mungkin setelah cedera, selama 15-20 menit secara berkala. Pemberian es bisa menggunakan kantong plastik atau dilapisi handuk lebih dahulu. Langkah ketiga adalah compression, yaitu pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera dengan menggunakan perban.
Penekanan dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode ICE. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan dan pada kasus pendarahan dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan. Metode penekanan ini dilakukan dengan melilitkan perban elastis pada bagian yang cedera. Perlu diperhatikan, saat melakukan penekanan atau pembebatan ini, jangan terlalu ketat, karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti mati rasa, kesemutan, dan meningkatnya rasa nyeri, yaitu bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Misalnya, jika yang cedera adalah pergelangan kaki, maka pasien harus dalam posisi berbaring, kemudian pergelangan kaki diangkat atau ditopang dengan alat pada posisi yang lebih tinggi dari jantung. Oke, jadi itu ya berkaitan dengan penanganan cedera keselio menggunakan metode RICE. Nah, kira-kira ada gambaran mengenai apa permasalahannya di dalam. Kira-kira ada yang tahu apa itu keselio? Ya, kira-kira ada yang tahu? Ya Pak. Ya. Saya Pak. Ya, Pak. Ya, Henry. Kakinya apa? terkilir Pak. Kaki terkilir. Oh, ya, betul. Ya, terima kasih Henry. Nurja ya. Henry apa Henry? Ya. Kaki keselio itu kaki yang salah tumpuan Pak, jatuhnya. Oh ya, betul. Bagus. Ada lagi teman-temannya? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Despa. Aku dulu. Despa, silakan. Itu Pak, apa tuh? Otot ketariknya tuh kelewatan batas itu Pak. Jadi kita gimana dia? Oh iya. Kelewatan ketariknya Pak. Jadi Kelewatan batas kemana, Despa? Iya Pak. Oke, bagus semua anak-anak ya, jawabannya sudah bagus. Aku Pak. Oh ya, ada lagi Dedi. Siapa Dedi ya? Iya Pak, waktu itu Apa Dedi? lagi lari Pak aku Pak. Kaki itu masuk lubang Pak. Nah, sudahnya bengkak Pak. Oh iya. Betul. Oke, terima kasih ya anak-anak. Jadi apa yang disebutkan anak-anak tadi sudah benar ya. Jadi keselio itu sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ya anak-anak ya. Jadi nanti harapan Bapak setelah kalian belajar ini nanti bisa menerapkan metode RICE ini ya dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya melihat temannya atau melihat orang lain cedera keselio ini segera tangani ya anak-anak ya. Baik anak-anak, Pak akan menampilkan berkaitan dengan materi. Pak akan menampilkan slide-nya ya. Itu jangan tidur ya. Jangan tidur. Apa belum sarapan ini si Ongki? Jangan tidur ya Ongki ya. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Henry bangun ke kawan sebelah tuh, Henry. Sudah kelihatan? Belum tampil? Oke, sudah Pak. Nah, Sudah ini, tampil. Sudah Pak. Nah, ini jadi penanggulangan. Tapi Ya, coba Ongki baca Ongki itu judulnya. Judulnya penanggulangan cedera keselio dengan prinsip RICE. Nah, Terus istirahat, dikompres es, terus penekanan dengan perban, terus meninggikan bagian cedera Pak. oke, terima kasih Ongki. Nah, jadi kita tadi sudah tahu apa yang kamu ketahui tentang cedera keselio. Tadi anak-anak sudah menjawabnya. Nah, kemudian bagaimana tindakan RICE ini? Nah, tadi sudah kalian lihat di video itu. Nah, tapi secara lebih detailnya kita akan lihat di dalam slide PowerPoint ini. Nanti harapan Bapak kalian bisa mempraktekkan itu ya, penanganan cedera keselio ini dengan metode RICE ini. Nah, ini anak-anak, coba si Henry baca Henry, coba ini Henry.
Pencegahan cedera Ya. sebelum melakukan latihan fisik. Dianjurkan melakukan pemanasan dan setelah latihan fisik melakukan pendinginan. Golden Pari apa itu Pak? Golden Paredi. Penanganan dari Golden Paredes. Penanganan dari mulai cedera adalah 2 hari. Oh, golden periode Pak. Iya, penanganan dari mulai cedera adalah 2 hari. Oke. Terima kasih Hendri ya. Nah, jadi Bapak akan jelaskan. Iya, Pak. Nah, jadi RISE itu anak-anak yaitu metode untuk penyembuhan ya. Jadi dalam hal ini untuk keselio itu agar tidak menjadi parah yaitu dengan metode RISE ini. RISE itu ada kepanjangannya. Coba dibaca si Despa RES yang bagian RES. Despa ada? Yang res ya Pak? Ya, yang res. Yang res. Yang orang duduk itu coba. Res itu. Iya, itu orang duduk itu tulisannya segera istirahatkan bagian yang cedera Pak. Oke, terima kasih Despa. Jadi kalau misalnya ada ya, orang Pak. cedera atau kalian cedera, kalian harus segera mengistirahatkan bagian cedera itu. Coba si Lian baca yang ice-nya Lian. Iya Pak. Yang ice di sana ada gambar kaki yang kesleo dikasih es itu Pak ya. Iya. Keterangannya lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Oke, bagus Lian. Terima kasih. Nah, jadi setelah tadi diistirahatkan yang orang yang mengalami cedera tadi, kemudian segera dikompres es ya. Nah, ingat kalau mengompres es jangan langsung dikasih esnya, tapi harus dilapisi. Nah, di sini dia dilapisi apa anak-anak ini? Dilapisi apa anak-anak? Yang Pak tunjuk ini apa? Handuk. Handuk. Kain Pak, kain itu. Bisa kain, bisa. Iya, Despa. Bisa handuk, bisa. Kemudian apa lagi? Plastik. Oke, plastik. Ya, berikutnya. Plastik Pak. Coba Ferry baca yang bagian compression, yang gambar kaki itu Ferry, coba. Ya Pak. Compression. Ya. Balut pekat pada daerah yang cedera menggunakan bandage. Bandage itu apa Pak? Pembalut ya, perban. Itu ataunya ya. Oke, terima kasih Ferry ya. Nah, jadi di sini compression itu adalah memberikan penekanan ya. Compression itu bahasa Inggrisnya ya anak-anak, mungkin kalian belum tahu. Jadi itu yaitu memberikan penekanan pada daerah luka. Nah, di sana dibalut dengan apa itu anak-anak? Ini apa namanya? Tadi sudah disebutkan pembalut perban. Ya. Bagus. Nah, ya coba yang terakhir si Rika baca yang bagian ini, orang yang seperti tidur ini, coba. Ya, baik Pak. Elevation. Ya. Itu dilakukan dengan menekan bagian badan yang cedera, Pak. Oke. Seperti yang ada di gambar itu. Ya, terima kasih Rika. Betul. Nah, elevation ini bahasa Inggrisnya anak-anak ya. Mungkin kalian belum tahu. Jadi elevation ini apa? Ini meninggikan bagian yang cedera. Misalnya dia cederanya di bagian kaki, yang harus ditinggikan yang apanya berarti anak-anak? Misalnya cedera kaki Pak. Oke, kakinya. Kaki Pak. Betul. Jangan yang cedera kaki yang ditinggikan kepalanya ya anak-anak ya. Jangan seperti itu ya. Iya. Ya Pak. Ya, kemudian. Ya. Nah, ini untuk alat-alatnya tadi. Kelihatan ya? Nah, jadi alat dan bahan untuk Kelihatan Pak. bisa pertama menggunakan apa? Handuk. Kemudian menggunakan kawan Umi ke sini. Menggunakan es ini ya, kemudian menggunakan apa ini?
Perban, Pak. Ya. Oke anak-anak, setelah kalian mengamati video, kemudian melihat slide presentasi Bapak, jadi sekarang anak-anak ya, setelah ini silakan kerjakan lembar LKDP kalian ya. Nah, di sana ada lembar pengamatan yang harus kalian isi ya bersama dengan kelompoknya. Nah, kemarin Bapak sudah bagi sebelum kita pembelajaran ya, sudah Pak bagi menjadi 4 kelompok ya anak-anak ya. Do, re, mi, fa, sol ya. Do, re, mi ya, do, re, mi, fa. Oke, setelah ini silakan kalian berdiskusi di grup WhatsApp-nya ya anak-anak ya. Kemudian nanti sekitar 15 menit kemudian kita masuk lagi ke Google Meet ini ya anak-anak ya. Ya, oke, dipersilakan untuk berdiskusi. Oke, baik anak-anak, kembali lagi kita masuk ke Google Meet. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi di grup WhatsApp-nya ya. Kemudian Bapak tadi sudah memberikan tugas untuk mengisi LKDP-nya. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan ya. Oke, dari kelompok Do, Lian, coba Lian, coba presentasikan Lian. Ya Pak. Ya. Salah satunya Pak ya. Ya. Dari komponen Pak ya. Pilih salah satu saja. Ya. Biar kebagian yang lain. Ya, ya Pak. Yang saya ingin menjelaskan tentang kompres es Pak. Langkah-langkahnya Pak. Ya, silakan. Apa yang? Ya, pertama kompres bagian cendera dengan es Pak. Ya. Dibalut dengan kain. Nah, yang kedua tutup dengan perban Pak. Yang bagian cederanya itu Pak. Ya. Kemudian selanjutnya pemberian esnya itu Pak dikasih waktu selama 10 menit Pak, biar rasa sakitnya hilang. Dan yang terakhir Pak, diulangi Pak siklus seperti itu Pak. Mungkin 24 sampai 44 jam sejak mengalami cedera Pak, supaya dia lebih pulih. Ya. Sudah Lian? Seperti itu Pak Dwi. Ya, terima kasih Lian presentasinya. Ya Pak Dwi. Oke, yang kedua coba Novalian mewakili kelompoknya, silakan Novalian. Ya Pak, saya Pak. Ya. Saya dari kelompok 2 ya Pak. Ya, silakan. Ya, ini Pak dari hasil pengamatan saya mau menjelaskan penekanan dengan perban elastis Pak. Oh ya. Langkah-langkah tindakan itu Pak yang harus kita lakukan. 1, tekan bagian yang cedera dengan menggunakan lilitan perban khusus atau elastic perban Pak. Yang kedua, lilit seluruh area cedera dan diaplikasikan terus menerus selama 24 jam pertama sesudah kejadian. Yang ketiga, lilitan harus rapi Pak dan jangan terlalu ketat karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa baal, kesemutan dan meningkatkan nyeri. Itu Pak dari kelompok kami Pak. Oke, terima kasih Pak. Novalian, ya. Coba kelompok berikutnya Henry, silakan Henry. Ya, siapa? Jadi kami tahap ketiga ya Pak ya. Proses yang ketiga kok ini Pak ya, apa namanya tuh pilih salah satu saja. Ya, yang ini Pak, yang tekan 1, yang tekan bagian yang cedera Pak. Ya.
Dengan menggunakan lilitan perban khusus. Ya. Sudah belum itu Pak ya? Oh ya. Belum Pak ya? Belum. Ya itu Pak. Yang di bagian cederanya yang kami amati kelompok kami itu menggunakan lilitan perban khusus, elastis perban. Lilit seluruh area cedera dan diaplikasikan terus-menerus selama 24 jam pertama sesudah kejadian cedera. Lalu yang ketiga, lilitan harus panjang. Jangan terlalu ketat karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa baal, kesemutan, dan meningkatkan nyeri. Apa sudah di kelompok Do tadi itu Pak? Iya, itu sudah. Berarti sama. Ya, nggak apa-apa. Sama Pak, kami yang perhatikan ya Pak. Nggak apa-apa, sama membahas materi yang sama nggak apa-apa. Lebih bagus, nggak apa-apa. Ya, Coba Pak. berikutnya, coba perwakilan kelompok terakhir, Ferry coba. Bacakan. Kelompok kami Pak Ya. melihat, memperhatikan, kemudian selanjutnya kami bersama-sama membuat kesimpulan tentang yang keempat ini Pak. Yang keempat itu elevation. Elevation itu meninggikan bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Langkah-langkahnya satu, mengangkat bagian cedera berada 15-25 cm, kemudian hindari pemijitan Pak. Yang ketiga, kasih dilakukan hingga pembengkakan berangsur menghilang. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferry. Oke anak-anak, coba dari keempat tadi, coba Ongki, coba simpulkan apa hasil dari diskusi kelompok tadi. Coba Ongki bisa menyimpulkan. Baik Pak, saya akan simpulkan. Diskusi tadi, untuk kesimpulannya pencegahan cedera itu saat cedera itu ingat rest Pak. Yang pertama itu rest, terus yang kedua itu ice, yang ketiga itu compression, terus yang terakhir itu elevation Pak. Jadi untuk yang rest itu yang pertama segera istirahatkan bagian yang cedera, terus yang rest itu lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera, terus yang ketiga balut yang compression itu balut rekat pada daerah yang cedera, terus yang terakhir elevation itu dilakukan dengan meninggikan bagian yang cedera Pak. Itu untuk kesimpulan. Oke, baik anak-anak, ya mungkin dari bahasanya kalian masih susah ya, tapi dari tadi melihat video tadi kalian bisa lihat di sana ya, dari mulai rest itu berarti mengistirahatkan ya, orang yang cedera itu harus segera diistirahatkan, jangan melakukan aktivitas selanjutnya. Yang kedua ice. Nah, jadi rest itu ada kepanjangannya ice. Yang kedua itu ice itu yaitu apa? Mengompres dengan es ya anak-anak ya. Nah, setelah diistirahatkan kemudian kalian kompres dengan es bagian yang cedera. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang Ferry bilang tadi, yaitu compression atau penekanan atau memberikan balutan dengan perban. Nah, setelah kalian tahu tadi di video tadi, nah itu jenis perbannya. Kemudian yang terakhir yaitu elevation. Elevation itu yaitu meninggikan yang bagian yang cedera tadi, seperti kalian lihat di video tadi. Kalau misalnya cederanya di kaki, berarti kakinya yang ditinggikan di atas jantung. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi harapan Bapak nanti kalian bisa melakukan penanganan cedera tersebut di rumah. Jadi kalau nanti cedera bisa segera melakukan tindakan. Baik anak-anak, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar mengenai perilaku terpuji. Jadi Bapak mengingatkan kembali untuk tugas
tugas mandiri nanti Bapak tunggu, sudah Bapak bagikan di grup ya, grup WhatsApp ya, silakan dicek, kemudian nanti silakan kalian isi, kemudian silakan kalian kirimkan ke WA Bapak ya, ke WA Bapak atau WA grup. Saya Pak tunggu 60 menit dari sekarang ya, 60 menit dari setelah selesai tatap maya ini ya. Oke, baik anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini Bapak rasa cukup. Sebelum menutup kita harus selalu semangat ya. Oke, coba kita temu semangat dulu. Masih ingat tadi? Masih ya? Masih, Pak. Masih. Sudah lemes semua. Ingat, ya? Pak. Sudah, Ingat, Pak. Sudah lapar semua ya ini. Mau jajan ya? Oke. Coba tepuk semangat. Jadi harapan Bapak kalian harus selalu semangat. Oke, baik. Silakan Despa pimpin untuk berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Despa. Baik Pak, siap Pak. Ya. Siap. Duduk siap. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat, gerak. Ya, terima kasih Despa. Jadi Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Despa. Oke ya. Mic-nya Pak Despa.